Selamat malam, perkenalkan nama saya Immanuel Bere, NIM 2103020094, kelas 1C dari Prodi Administrasi Bisnis. Pada video kali ini, saya akan mereview bab 4 dari buku Pengantar Sosiologi oleh Sujono Sukanto. Kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering membicarakan tentang kebudayaan. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil dari kebudayaan. Kebudayaan sebenarnya secara khusus dipelajari oleh antropologi budaya. Akan tetapi, seseorang yang memperdalam perhatiannya terhadap sosiologi, sehingga memusatkan perhatiannya terhadap masyarakat, tak dapat menyampingkan kebudayaan dengan begitu saja. Karena di dalam kehidupan nyata, keduanya tidak dapat dipisahkan dan selamanya merupakan duit tunggal. Dalam pengertian sehari-hari, istilah kebudayaan sering diartikan sama dengan kesenian, terutama seni suara dan seni tari. Akan tetapi, jika istilah kebudayaan diartikan menurut ilmu-ilmu sosial, kesenian merupakan salah satu bagian saja dari kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu budahaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi, yang berarti budi atau akal. Adapun istilah kultur yang merupakan istilah bahasa asing yang sama dengan kebudayaan, dari kata Latin clore, artinya mengolah dan mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Dengan demikian, kebudayaan mencakup semua yang dapat atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara dan pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak. Unsur-unsur dari kebudayaan. Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil, yang merupakan bagian dari suatu kedaulatan yang bersifat sebagai kesatuan. Misalnya dalam kebudayaan Indonesia, dapat dijumpai unsur-unsur besar seperti umpamanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan adanya unsur-unsur kecil seperti sisir, kancing, baju, peniti, dan lainnya. Beberapa sarjana telah mencoba untuk merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan tadi. Misalnya, Mervilex Herkovits mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan. Yang pertama, alat-alat teknologi. Yang kedua, sistem ekonomi. Yang ketiga, keluarga. Dan yang keempat adalah kekuasaan politik. Bronislaw Melnowski juga merupakan salah satu orang yang merumuskan beberapa unsur-unsur pokok kebudayaan. Antara lain, yang pertama, sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara setiap anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Yang keempat, organisasi kekuatan. Dan yang terakhir adalah alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Perlu ingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama dan yang paling utama. Masing-masing unsur tersebut beberapa macam unsur kebudayaan untuk kepentingan ilmiah dan analisisnya diklarifikasikan ke dalam unsur-unsur pokok atau besar kebudayaan lazim yang disebut kultural universals. Ada pula 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal, yaitu yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa, lisan maupun tulisan.
Yang kelima, kesenian. Seni rupa, seni gerak, seni tari, dan sebagainya. Yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang terakhir adalah religi atau sistem kepercayaan. Yang berikut, fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bermacam-macam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan dalam maupun kekuatan-kekuatan lain di dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bahwa bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap jika mereka berhubungan dengan orang lain. Yang berikut, sifat hakikat kebudayaan. Walaupun setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang saling berbeda satu sama lain, tetapi kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurnya lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlakukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. Dan yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang memberisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan yang diizinkan. Kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian mewujudkan perilaku manusia. Perilaku manusia dapat dibedakan dengan kepribadiannya, karena kepribadian merupakan alat latar belakang perilaku yang ada dalam diri seorang individu. Sebenarnya, kepribadian merupakan organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap dan sifat lain yang khas dimiliki oleh seseorang yang berkembang apabila orang tadi berhubungan dengan orang lain. Yang berikut adalah gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan sebenarnya adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lain. Artinya, karena menjadi hubungan antara kelompok manusia di dalam masyarakat. Akulturasi terjadi bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan yang tertentu dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan yang asing yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. Ada beberapa masalah yang menyangkut proses akulturasi. Yang pertama, unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima. Yang ketiga, unsur-unsur atau individu-individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur yang baru. Dan yang keempat adalah ketegangan-ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat akulturasi tersebut. Proses akulturasi yang berjalan dengan baik dapat menghasilkan integrasi antara unsur-unsur kebudayaan asing dengan unsur-unsur kebudayaan itu sendiri. Keguncangan kebudayaan terjadi apabila warga masyarakat mengalami disorientasi dan frustasi, di mana muncul perbedaan yang tajam antara cita-cita dengan kenyataan yang disertai dengan terjadinya perpecahan-perpecahan di dalam masyarakat tersebut. Demikian video dari saya kali ini. Sekian dan terima kasih.